Indonesia. Hai milenial. Wah, senang banget ya akhirnya kita bisa berjumpa kembali pastinya dengan Kak Zita dan juga Aisyah Grey di sini. Jumpa luar biasa lagi dengan kita. Pastinya hanya di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV ya guys. Matanya Indonesia. Waduh, gimana hari ini kondisinya? Semangat? Kondisinya kalau saya tengok-tengok sih cukup cerah gitu cerah ya. Cuman memang kamu ini baiknya kerja di air. Kenapa begitu? Nggak apa-apa karena cerah harus ada air. Biar Kalau enggak gersang, Beb. Oh, hatinya udah gersang memang, Beb. Gitu. Hatinya memang udah gersang Iya. ya. Kayaknya jadi Putri Duyung enak kita. Nah, boleh. Stres sedikit tinggal Jadi berenang. ubur-ubur? Ubur-ubur? Oh salah, itu goyang bukan. ubur-ubur ya? Salah. Deng, ubur-ubur. Oh bukan. Nah seperti biasa 1 jam ke depan kita berdua bakal nemenin kalian semua ya kan. Kita akan beri kalian informasi, berita, cerita, tips apapun deh. Pokoknya menjadikan hidup kalian lebih baik lah ya. Lebih baik lah ya, lebih semangat lah kita berdua. Betul. Bukan lagi. Nah, tapi kalau kalian lagi ada di luar rumah gitu kan, lagi berkegiatan, jangan dilupakan protokol kesehatannya, tetap dijaga ya, karena kan kita ini masih di era pandemi. Betul. Gitu ya, jadi dipakai. Nah, kalau kita kan ini alhamdulillah di sini tuh rutin ya, jaga protokol kesehatannya kayak antigen apa, jadi aman. Aman gitu. Jadi sebelum masuk antigen dulu. Iya gitu, nggak boleh. Kalau juga. kalian ada tanda-tanda virus gitu. Nggak Kalau boleh. virus cinta nggak apa-apa. Virus cinta kita cinta loh terhadap kalian millennials gitu Iya, ya. betul Kita rajin banget loh hadir di sini untuk menemani Betul. kalian. Yap. Pastinya terutama untuk kalian yang selalu nunggu-nunggu di episode berikutnya bahas apa lagi ya. Nah, bahas apa kita di episode kali ini Nuke? Yap, di episode kali ini kita akan bahas tentang lebih dalam lagi ragam alat musik tradisional Indonesia. Wow. Tak 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 dung ces gitu ya. Yang kalian tahu kan mungkin alat musik asli Indonesia ini apa aja sih? Ada suling bambu, Ada gendang-gendang ditabut-tabuh. ada lagi gong. Kayaknya udah mulai bingung. Tapi kalau kamu pernah punya pengalaman main alat musik gak? Yang modern deh, semacam gitar pun boleh gitu, atau piano gitu. Aku sih dulu kursus piano 3 tahun. Tangannya sampai lentik ya guys. Ya kebetulan ya baru lulus tahu aja mana do, re, mi, fa, sol gitu aja udah. Emang nggak bakat aku tuh sama musik. Percuma ya, mak bapakmu nih buang-buang uang ya. Iya itulah. Masukin yang kamu dikursusin kayak aku gitu. yang bisa adekku. Nah Oke. bingung kan? Iya, ngerti saya sekarang ya kenapa Aisyah Grey begini ceritanya. Enggak, tapi kan kalau aku suka ini tarian tradisional. Apa yang kamu bisa? Aku dulu lama tari Bali. Pendet. Oh banyak, pendet, panji semirang, terus ada luar manuk biasa. rawu juga udah pernah. Sampai udah sekarang tapi masih banyak. bisa. Bisa dong. Wih, tangannya dia udah lentik tuh. Nah, itu dia yang susah. Masih bisa dong. Kelihatannya ini ya, apa? Gampang tapi tuh. Coba tangannya gimana? Tangannya gini nih dia tuh. Nih. Aku udah bener belum? Nggak bisa juga ya, Bu. Nggak bisa Kenapa juga. kelihatannya gue pengen lentur tapi gue nggak bisa lentur gitu loh. Wait, lentur kali nih. Iya kalau begitu gue bisa. Iya. Cuma buat naruh pendet, matanya Tarinya gitu. nah gitu. Set, set. Nah salah ya, saya nggak Iya, bisa gitu kalau lah dia. ya. Oke Pokoknya lah. kurang lebih seperti itu. Tapi kan kalau pendet kita cuma hambur-hambur bunga aja. Tek. Iya kan? Hambur-hambur bunga Dulu aja gue kita kursus tuh. kagak bisa, gue capek sendiri. Oh. Dalam hati, ini kenapa badan gue? Mungkin bakatmu justru di alat musiknya. Alat musik pun awal nggak bisa. Macam mana tuh Bali tinggal ketuk-ketuk aja kan? Jeng gitu kan? Kenapa ya? Gue juga bingung. Apa yang gue bisa sih? Nggak apa-apa, yang kita bisa adalah menyampaikan informasi yang berguna untuk Ya nusa dan bangsa. mungkin ya, nih. ini akhirnya Nuka alat musik gak bisa, tarian juga kaku badan. Ternyata mungkin Nuka bisanya menyampaikan informasi aja ke kalian semua ya kan. Kita berdua nih kurang baik apa nemenin kalian. Kalian lagi ngerjain tugas kita temenin. Kalian lagi tidur-tiduran Iya, kita temenin. Lagi kerja juga kita temenin. Apa sih yang gak kita temenin? Tapi kita sendiri gak ada yang nemenin. Ya, ada saya. Kita berdua sama. Ada. Jangan, yang nemenin tiap malam siapa? Minyak angin. Minyak angin sama guling teh. Ya Allah. Gitu ya. Ya
kadang memang aku tuh dulu ya waktu zaman-zaman SMA gitu. Kayaknya kalau ngeliat temen cewek gitu bisa main gitar gitu, Kayaknya ganteng gitu. keren gitu loh. Keren, nggak cowok nggak cewek. Apalagi cewek, maksudnya gini, kok cewek ini bisa lentik tangannya main gitar ya? Iya, asik Saya banget. sekali nyoba ganjaran sakit. Ya kamu pakai Kuku, apa? kukunya pakai kuku. Bukan salah. senar kali itu, pisau mungkin. Emang anaknya nggak bakatan, Bu. Emang gak bakatan. Susah. Pokoknya tapi kalau ngomongin alat musik Indonesia itu punya banyak banget alat musik justru yang gak banyak orang tahu gitu Iya, ya. kayak apa? Gendang, seruling, Sesang. angklung. Angklung. Itu yang angklung. udah diakui dunia juga ya kan? UNESCO ya. Iya, karena memang unik. Mm-mm. Nggak ada yang nyangka dari bambu-bambu itu bisa menghasilkan suara-suara indah. Luar biasa banget. Apalagi kalau misalkan kita nih bisa loh main angklung. Kan gampang, tinggal kita gantung aja di depan kamar kan. Kena angin nanti. Klung. Iya boleh juga, karena nggak bisa mainnya digantung depan Kita gantung kamar. aja biar dia bunyi sendiri. Karena angklung itu merupakan satu-satunya alat musik di dunia yang mandiri. Kenapa Dia bisa begitu? bunyi sendiri. Nggak usah dimainin, dia bisa bunyi sendiri. Kena angin udah langsung Karena ada angin bunyi. dia langsung bunyi sendiri gitu. Tapi Emang mandiri dia tuh. Iya keren kan, angklung Di ini bisa. mana lagi di belahan dunia punya alat musik nggak usah diapa-apain dia bunyi sendiri. Mm-mm. Cuman Indonesia yang punya gitu loh. Terus Karena juga memang kaya banget Indonesia ya guys. Nggak dari tarian, nggak dari musik, bahkan alat musiknya sendiri juga. Banyak banget beraneka ragam. Rajam, itu siapa yang mau hukuman beda dirajam lagi. ya kan? Nah tapi kira-kira alat musik apa aja sih khas Indonesia ya guys, selain angklung tadi, terus gamelan, ada sasando juga. Kita sasando bakal Kalimantan bahas ya. ya nanti. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya. Coba kalian tebak-tebak dulu apakah yang kalian tebak nanti akan kita sebut atau malah wah iya ternyata ada itu. Jangan kemana-mana, makanya tetap di Yep. Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai milenials, kita balik lagi pastinya masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik, ya kan? Masih sama Nuke dan juga ada Aisyah Gray di sini. Hai millennials. Ya. Nah, sesuai janji kita berdua, di segmen kali ini kita akan bahas alat musik tradisional apa aja sih yang kita punya yang keren-keren banget. Iya, pastinya ini asli punya Indonesia. Iya, ya. asli, Nggak bukan boleh macam-macam. diaku-akuin ya gitu. Karena kita harus cintailah produk-produk Indonesia. Contohnya aku. Iya gitu. Iya udah, aku nggak bisa ikutan. Lah, kita kan produk Indonesia. Oh iya betul. Iya kan? Dia Iya, made iya. in Indonesia. Made in Indonesia. Made in Indonesia. Ya udah lah ya, terserah guys. Oke lanjut. Oke, nah guys, nih hadirnya alat musik tradisional ini sekaligus menjadi sebuah bukti bahwa tingginya khasanah pemikiran dan juga kebudayaan Indonesia nih. Jadi pemikiran-pemikiran kreatif dan juga seni dan lain-lain tuh hadir di Indonesia. Karena apa? Kehadiran ini nggak hanya bisa dinikmati masyarakat daerah aja, tapi masyarakat Indonesia juga melainkan telah pula melanglang buana hingga ke mancanegara. Nah, berikut ini kita akan membahas beberapa musik tradisional asli Indonesia yang perlu kamu ketahui. Ada apa aja nih Nuka? Yang pertama tadi kita udah spill sedikit tentang angklung ya kan. Ini alat musik tradisional berasal dari Jawa Barat loh ya kan. Dan namanya ini telah mendunia ternyata angklung ini. Dan angklung ini terbuat dari bilah-bilah bambu yang disusun sedemikian rupa sehingga saat digetarkan atau digoyangkan ini bisa menghasilkan bunyi yang khas sekali. Tung 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 gitu. Dan untuk mendapatkan nada yang harmonis biasanya angklung harus dimainkan oleh banyak orang. Sebab kalau satu angklung itu hanya mewakili satu tangga nada saja ya guys. Dan angklung termasuk salah satu pesona budaya Indonesia yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Terlebih UNESCO telah mengakui angklung sebagai warisan budaya dunia dan masuk dalam daftar representatif list of the intangible culture heritage of humanity gitu. Nah, salah satu destinasi pariwisata Indonesia yang menjadikan angklung ini sebagai daya tariknya adalah Sanggar Seni Saung Mang Ujo yang ada di Bandung.
Boleh nanti kalau kalian ke Bandung ya, mungkin mampir mau lihat Mampir. angklung dimainkannya. Kalau beramai-ramai gimana nadanya, pasti ciamik. Pasti ciamik banget karena satu angklung kan biasanya hanya do aja, re aja, mi aja gitu ya. Nah itu dia. Itu dia tadi setelah kita membahas alat musik yang mandiri karena bisa bunyi sendiri, kita langsung beralih Ke mana? gamelan. Dudung dudung dung. Nah Gak ada ini gamelan merupakan- ting dong ting dung ting Ya kan, gamelan. Dung. Nah guys, atau millennials, gamelan ini adalah gabungan dari beberapa alat musik tradisional khas Indonesia yang dimainkan secara bersamaan. Nah, gamelan ini merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terdiri ada gong, ada kenong, ada gambang, ada sarong, ada celempung, dan alat musik pendamping lainnya tentunya ya. Tergantung kebutuhan untuk menghasilkan lagu seperti apa nih. Dan gamelan sendiri itu tuh populer di Pulau Jawa dan juga Bali. Ada gamelan Sunda, ada gamelan Jawa dan juga gamelan Bali. Nah biasanya nih hingga saat ini tarian Bali itu masih diiringi oleh gamelan langsung ya. Jadi bukan rekaman tapi masih ada live music kayak gitu. Jadi orang-orang para pemain musiknya masih ada di sisi panggung biasanya. Nah gak hanya di Indonesia, gamelan itu juga telah lama dikenal di kancah internasional, bahkan beberapa negara. Misalkan sebut aja Amerika Serikat, terus Inggris, Australia, Kanada. Nah ini sering banget menyelenggarakan pendidikan seni gamelan. Dan gamelan juga telah masuk sebagai alat musik yang diakui UNESCO juga selain angklung sejak tahun 2014. Dan kalau misalkan dalam falsafah masyarakat Jawa, harmonisme irama musik gamelan ini melambangkan keselarasan hidup. Nah konon dulunya gamelan ini digunakan untuk memanggil dewa-dewa yang menguasai daratan Jawa ternyata. Jadi seperti itu ya. Emang Betul. kalau kita ngomongin gamelan itu aduh kayaknya Indonesia banget gitu ya. Iya, tapi aku tuh suka serem gitu deh terkadang kalau dengar suara gamelan malam gitu kan. Ya kalau tengah malam nggak ada apa-apa tiba-tiba ada suara gamelan ya serem ya. Kabur, Bu. Heeh. Kayak suka ting 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 gitu kayak ya, udah gak usah dibayangkan ya guys ya. Oke, lanjut kita ke alat musik yang namanya sasando ya. Menurut penuturan masyarakat adat, sasando ini telah digunakan di Rote, yaitu di Nusa Tenggara Timur sejak abad ke-7 guys ya. Dan sasando ini merupakan salah satu alat musik tradisional khas Indonesia yang berupa dawai dan dimainkan dengan cara dipetik kayak gitar ya. Tapi Kayak bukan, kecapi, mirip-mirip ya. Ya, berdasarkan struktur nadanya, sasando ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni sasando gong dan sasando biola. Sekilas jenis suara yang dikeluarkan sasando ini mirip dengan alat musik gitar, biola, harpa, dan alat musik dawai lainnya. Dan hal unik dari sasando adalah bagian utama berbentuk tabung panjang dari bilah bambu. Karena keunikannya tersebut, sasando juga menjadi salah satu alat musik tradisional khas Indonesia yang diusulkan mendapatkan penghargaan UNESCO. Luar biasa. Luar biasa karena emang sasando ini tuh musiknya alunan nadanya tuh indah banget gitu ya. Emang lebih mirip harpa kali ya. Iya. Jadi tengahnya ada tabung gitu Tabung kemudian itu. dilingkari oleh Iya, yang dari bambu senar tadi. itu kan. Iya, Dan kita heeh. petik-petik gitu dan aduh alunannya tuh indah banget nih guys. Betul. Jadi kalau misalkan di luar negeri punya harpa, kita punya sasando yang gak kalah indahnya. Suaranya ya, nada-nadanya. Oke, selanjutnya Dan ada apa? berikutnya ada Tiffany. Ini berasal dari timur Indonesia, tepatnya dari Papua dan juga Maluku. Wih. Tifa ini merupakan alat musik tradisional khas Indonesia yang memiliki bentuk seperti tabung dan dimainkannya itu dengan cara dipukul. Nah, tifa itu terbagi dalam beberapa jenis nih guys, yaitu ada jekir, ada potong, dasar, dan bass. Umumnya tifa itu digunakan biasanya sih pada saat upacara adat ataupun pertunjukan musik dan juga mengiringi tarian tradisional. Kalau bentuknya ada sedikit perbedaan nih antara tifa Maluku dan juga tifa Papua. Kenapa? Karena kalau di Maluku itu tifa memiliki bentuk tabung tapi nggak diberi pegangan. Sedangkan kalau di Papua di bagian tengah tifa itu dibuat lebih melengkung nih serta terdapat pegangan pada bagian tengahnya.
Oke, itu tadi Tifa. Sekarang kita ke kolintang. Namanya unik-unik tapi memang ya. Kolintang ini alat musik yang berasal dari Sulawesi Utara. Dan pada umumnya kolintang dimainkan untuk mengiringi upacara ritual adat yang berhubungan dengan penghormatan roh leluhur ya guys. Dan kolintang sendiri terdiri dari beberapa potongan kayu ringan yang disusun di atas rak kayu. Dan alat musik tradisional ini dimainkan dengan cara dipukul dengan pemukul kayu khusus. Biasanya kolintang tidak dimainkan sendiri tapi dimainkan secara berkelompok. Hebatnya lagi, pada tahun 2009 permainan kolintang secara massal berhasil memecahkan rekor dunia. Dan kala itu kolintang dimainkan sebanyak 1.223 orang dengan keserasian permainan yang sangat harmonis. Saat ini memang fungsi alat musik kolintang nih bergeser ya ke arah industri kreatif karena alat musik khas Indonesia yang satu ini bertransformasi menjadi pengiring tari, lagu, bahkan orkestra juga bisa. Wow, keren banget ya. Dan Cakep. berikutnya ada juga nih sape. Nah, Sape. ini adalah alat musik dari suku Dayak nih ya. Jadi suku Dayak itu memiliki sebuah alat bersenar yang mirip banget sama kecapi milik orang Sunda. Nah, tapi namanya adalah sape nih. Sesuai dengan namanya berasal dari bahasa lokal ya kan. Kalau misalkan sape itu bermakna memetik dengan jari. Nah, alat musik tradisional khas Indonesia ini dimainkan dengan cara dipetik memang. Dan konon nih masyarakat suku Dayak ini percaya kalau asal muasal instrumen tersebut bermula ketika seorang pemuda itu terdampar di sebuah pulau di tengah sungai. Kemudian ia mendengar sebuah suara yang berasal dari sungai. Lantas dirinya seolah mendapatkan ilham dan terciptalah alat musik sape. Wah, unik banget ya. Jadi kayaknya dia lagi tiba-tiba dengar suara terus dia cari-cari gimana bisa mendapatkan suara seperti apa yang dia dengar di sungai itu ya. Ternyata hasilnya jadi sape. Nah, Keren dan sih. untuk membuat ini perlu mengambil kayu dari pohon meranti ataupun jenis kayu lainnya yang kuat dan juga tahan lama. Nah, kalau misalkan udah dapat kayunya, nanti kayunya itu akan dibentuk menyerupai sampan. Kemudian ditambahkan ukuran motif kepala burung atau taring khas suku Dayak. Dan selain digunakan sebagai sarana hiburan, seseorang dapat memainkan sape untuk menyalurkan perasaan senang, sedih, galau, rindu, ataupun gembira. Nah, suka-suka hati kamu aja gitu loh jadinya. Bener. Dan makanya diciptakan sape ya kan. Biar kalian bisa itu capek. Oh, itu capek. Iya. Oke. Atau enggak bisa digoreng pakai terigu. Itu tape. Oke. Iya. Lanjut lagi, ini ada rebab. Ini merupakan alat musik yang berasal dari Jawa Barat dan juga sangat terkenal sampai sekarang ya. Alat musik senar ini disebarkan melalui jalur-jalur perdagangan Islam. Nah, rebab dibuat dari bahan kayu serta batok kelapa dengan 2 buah dawai ya. Kalau dilihat nih millennials, dari bentuknya maka rebab dibagi menjadi 2, yaitu ada watangan dan bokongan. Watangan adalah bagian leher untuk pegangan, sedangkan bokongan adalah bagian bawah watangan yang tertutup selaput bahan kulit binatang. Oke, wow, ini kalau misalkan ngomongin alat musik Indonesia tuh nggak ada habisnya, banyak banget ya. Dari tadi yang kita sebutin juga itu unik-unik banget dan ini bisa menjadi kebanggaan banget pastinya ya, karena selain alat musiknya unik, menghasilkan suaranya juga indah banget. Betul, Wow. ya kan kita masih akan bahas tentang alat musik tradisional Indonesia yang unik-unik. Salah satunya nih ada yang terbuat dari kerang loh guys. Nah, kalau kalian penasaran dan mau tahu, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai millennials. Wah, masih bersama kita berdua nih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik bersama aku Aisyah Grey dan juga Aku Nuke Azwita. Nuke Azwita. Harus kayak gitu sih. Harus gitu banget ya. Ini biar happy aja Grey, karena Apa? kan bahagia kita yang ciptain, happy kita yang ciptain. Betul. Jadi aku biar bahagia aja gitu. Oke, Terlihatnya sih sekarang bahagia. kita panggilnya Nuke Azwita. Iya. Kalau nggak sengaja ketemu kamu di mall juga kayak Nuke Azwita gitu ya.
main tinju tuh kayaknya. Nadanya main Dan di tinju. sudut biru ada Nuke Azwita. Iya, Aisyah Grey. udah. Tinju, Nah, oke. tadi kan kita udah spill ya, maksudnya kita masih mau bahas tentang alat musik tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya seperti kita tahu Indonesia memang banyak banget kebudayaannya yang sangat beragam dan ini dibuktikan dengan banyaknya bahasa, kita punya banyak pakaian adat, rumah adat sampai alat musik khasnya juga berbeda di setiap daerah di Indonesia ya. Selain tadi kita udah sebut angklung, ada sasando, gamelan. Indonesia juga masih banyak memiliki alat musik yang mungkin jarang didengar orang namanya. Bahkan beberapa alat musik ini memiliki keunikannya tersendiri. Lantas apa aja ya kira-kira alat musik yang unik-unik itu? Mari kita bahas. Mari. Markibas, mari kita bahas. Markibas, betul. Yang pertama ada serune kale. Ini berasal dari Aceh. Sekilas nih, alat musik ini memiliki struktur yang mirip banget sama alat musik klarinet. Yap. Serune kale ini biasanya dimainkan bersamaan dengan rapai dan juga genderang pada acara-acara hiburan, tarian, upacara adat dan juga perhelatan kebudayaan Aceh. Nah, alat musik ini tuh terbuat dari kayu dan kemudian pada proses pembuatan kayu tersebut ini direndam untuk mendapatkan tekstur yang kuat dan juga keras. Sekaligus ringan tapinya ya. Dan kemudian kayu tersebut ini dilubangi dengan cara dibor dan instrumen ini itu tuh memiliki 6 lubang pada bagian muka atas dan 1 lubang di bagian bawah. Cara memainkan serune kale cukup dengan ditiup-tiup aja nih guys. Gitu kali ya. Kayak Jadi bunyi lagu gitu ya. gitu. Iya. Gini. Katanya Gitu. terserah. Lah, oke. Selanjutnya ini kok agak-agak Koreaan dikit ya, Tehyan. Dari Betawi bukan sih Tehyan tuh? Tehyan tuh Tehyan. dari Betawi loh. Iya kan? Oh, Tehyan. Malah gue Tehyan yang tuh gak dari tahu orang Betawi Betawi yang gimana alat musik tiup bukan sih ini? Yang gesek itu loh yang nah yang khasnya Betawi banget yang bikin kayaknya gitu. Iya, Nah, itu oh ini Tehyan. Kok gue Iya. kudet ya sebagai orang Betawi. Gimana Gimana sih? kayaknya Betawi abal-abal kayak gue nih ya kan. Dan alat musik unik yang selanjutnya ini ada Tehyan ya kan. Alat musik khas Betawi ini dimainkan seperti biola, yaitu dengan cara digesek-gesek ya kan. Mengeluarkan suara melengking yang khas. Nah, Tehyan ini terbuat dari kayu jati ya guys. Dan kemudian pada bagian bawah terdapat tabung resonansi yang terbuat dari batok kelapa dan dilengkapi dengan senar. Biasanya alat musik Tehyan ini dimainkan bersamaan dengan alat-alat musik lainnya dalam musik tanjidor khas Betawi. Nah, jadi kalau misalkan ini dia Si jali-jali. Nah, kalau itu gitu, kurang lebih suaranya gitu lah ya. Tapi Nah, mukanya dia. makanya dia tuh nggak boleh sendirian, harus ditemani Enggak, oleh tapi alat emang musik lainnya. mesti gitu ya, udah bunyi ngekok muka lu juga kayak gitu. Gitu. Harus. Gila guys. Gitu. Jadi yang bikin Betawi banget itu Tehyan Ya, benernya Tehyan. gitu. Oh, nah. Sumpah gue beneran deh baru tahu ini. Tehyan. Masa aku kudet banget sih aku Iya, sebagai aku orang udah pernah Betawi. ke kampung Betawi guys. Tuh kan gue kudet banget sebagai orang Betawi tapi gue nggak tahu Tehyan. Taunya cuman yang ngik tapi nggak tahu Tehyan namanya. Tehyan namanya, Oh, say. iya. Ya udah abis ini kita ngeteh ya biar nggak asal. Tehyan. Iya. Dan berikutnya alat musiknya adalah tuma. Ini termasuk dalam jenis alat musik membranofon. Nah, tuma ini merupakan alat musik khas Provinsi Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat nih. Oke. Ini berbentuk gendang panjang. Alat musik ini terbuat dari kayu berdiameter 25 cm dengan panjangnya itu 1 meter. Dan pada bagian atasnya terdapat membran yang terbuat dari kulit lembu. Dan biasanya alat musik ini sering digunakan dalam upacara ritual dan juga untuk pengiring tarian daerah. Contohnya nih, tuma itu sering digunakan dalam kesenian jonggan dan juga upacara ritual basu ayak. Nah, kalau orang yang memainkan tuma itu sebenarnya ada sebutannya. Itu disebut sebagai dadalang atau dadalan. Nah, cara memainkan tuma ini terbilang sebenarnya cukup unik banget nih. Karena biasanya tuma terlebih dahulu dijepit setiap ujungnya dengan kaki. Kemudian ditabuh atau dipukul gitu, say, Tuh, caranya. makanya kamu jangan tuman. Ntar kalau tuman dipukul. Tuma, Itu tuman. tuma. Gak ada N ya? Enggak ada. Nggak ada. Ya udah, tuman deh ya. Oke, selanjutnya apa ini? Fu.
Jadi nyebutnya gitu ya. Aku mau main Nanti kita pakai face shield ya. Bojigong nanti. Enggak, aku Oh, yang iya nyium sendiri. Berarti kalau kamu nyium bau kamu. Karena balik lagi udaranya. Enggak, ternyata Fu itu Fanta U itu merupakan alat musik ya. Ini ternyata alat musik dari Maluku Utara. Nah, Fu ini memiliki beberapa keunikan yang membedakan dengan alat musik tradisional lainnya. Nah, Fu ini terbuat dari kerang berukuran besar ya, millennials. Fu juga dikenal unik karena bentuknya tidak seperti alat musik pada umumnya. Fu dimainkan dengan cara ditiup pada bagian lubangnya. Nah, agar bisa mendapatkan kerang yang sesuai untuk dijadikan alat musik Fu, dibutuhkan usaha yang nggak mudah ternyata. Karena kerang yang digunakan ini bukan kerang yang ada di tepi pantai ya guys. Masyarakat Maluku Utara harus menyelam dulu ke dalam lautan agar bisa mendapatkan kerang berukuran besar. Jadi selain itu tidak semua kerang besar bisa menghasilkan suara yang cocok ketika ditiup. Jadi bunyi yang dihasilkan Fu ini cenderung keras dan berdengung. Dibutuhkan juga penguasaan teknik bermain dan pernapasan yang baik supaya bisa memainkan alat musik ini. Dan terakhir, alat musik Fu biasa dimainkan dalam upacara adat atau untuk mengiringi nyanyian bersamaan dengan alat musik lainnya. Dan saat ini Fu memang sudah cukup susah ya dicari dan ditemukan, langka banget sekarang nih alat musik ini nih. Nah, kebetulan kalau itu sih udah pernah coba tiup gitu kan. Jadi bunyinya tuh kayak Oh gitu ya? gitu. Mungkin kenapa masyarakat Maluku Utara ini menyebutnya sebagai fu karena memang bunyinya tuh agak seperti kayak fu gitu. Jadi kerangnya tuh harus yang Benar-benar. bulat itu kan, harus yang bulat itu. Terus juga begitu kita tiup ujungnya, nah karena dia di dalamnya itu seperti lingkaran, itu mungkin yang bisa menghasilkan suaranya mungkin ya. Jadi Ya. kalau kerang yang buka tutup gitu nggak bisa. Nggak bisa. Kamu tiup-tiup sampai gigi kau rontok itu nggak akan bunyi pokoknya ya. Kalau misalkan kerangnya begini nggak bisa ya, beda. Iya, Bukan iya. kerang sembarang kerang, apalagi Bukan kerang di kerang. seafood-seafood yang kamu makan tuh kau Bukan tiup juga, nggak bisa. bukan kerang kalau ini Nggak tiup bisa. keluar tuh jini ojini, nggak ada Nggak juga. ya. Yang ada kalian cuman mengeluarkan saus padang ya gitu. Iya. Oke, kalau kamu dari 4 alat musik tadi pilih yang mana nih? Tehyan, karena dari Betawi, gue kurang ajar banget orang Betawi tapi nggak tahu Tehyan. Gimana cerita itu Oke, ya? kalau main jauh-jauh ya. Kamu main jauh kemana-mana tapi Kalau ini Tehyan. biola yang suaranya enak aja bisa dihancur dengan kau nih, apalagi kamu mau main tehyan ya kan. Bukan ngik lagi ngok gitu. Udah sakit gigi semua denger nanti ya. Tehyan ya udah nggak habis ini kita ngeteh aja ya Yan ya. Oke Yan. Oke Yan. Lanjut Yan. Mungkin seputar alat musik yang unik kalau kamu mungkin Mungkin ada yang belum kita sebutin ya. Banyak Kalau kita mungkin. belum sebutin coba kalian kasih komentar kalian di bawah ya kan. Oke, nah kita segmen ini kita tutup dulu alat musik. Kita nunggu juga nih komen-komen dari kalian alat musik apa aja yang belum kita sempat sebutin. Mungkin yang lebih unik lagi menurut kalian. Kalian Iya boleh kan? berbagi sama kita, boleh share sama Nah. kita ya kan. Kalian bisa komen deh tuh. Kira-kira Betul. kita mau bahas apa juga boleh dikasih masukan. Dan jangan kemana-mana nih karena setelah ini kita akan memberikan tips dan juga trik terkait dengan berita-berita terupdate ya Pekan kan. ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai milenial. Balik lagi bersama kita berdua. Ada Azwita Nuke di sini. Ada Aisyah Gray di sini. Wah, ada kita berdua di sini. Iya, Gimana pastinya di Kalau Hai bukan Indonesia. di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik tentunya. Ya oke ya. Aisyah Gray di sini mau ngasih tahu kalian ya. Kalau Nuka gimana? Apanya? Kan tadi kita gantian nama. Oh iya. Sekarang rada-rada. Iya, jadi Nuke di sini mau kasih informasi nih kepada kalian nih millennials gitu ya. Nuke gimana sih ngomongnya? Ntar ya. Coba. Coba aku jadi Nuke ya guys, ya kan. Roblox tuh resmi menghentikan aplikasi di Cina. Platform video game asal Amerika Serikat atau Roblox ini resmi menghentikan aplikasi buatannya di Cina yang bernama Lowbulesi sebagai salah satu cara melancarkan ekspansinya di negeri tirai bambu yang sempat menghadapi tantangan regulasi. Nah sekarang Nuke ya, aku jadi Nuke nih ya.
Lobesi yang merupakan hasil kerjasama dengan Tencent Holdings diketahui akan dihentikan di App Store di Cina mulai dari 8 Desember 2021. Ini aku jadi Nuke. Coba dong. Lu jadi gue atau gak jadi gue sama? Emang gaya lu begini. Lu mau silat mau jaipong kemana? Kok kagak ada silat jaipong? Coba kamu jadi aku. Ngegas gue. Lanjut. Jadi ya, dikutip dari Reuters. Biasanya gitu. Lu ngegas. Emang aku gitu? Iya, ya kan? Aplikasi itu kini hanya menunjukkan ya kan tampilan apaan nih? Terima kasih kepada penggunanya yang telah mencoba versi uji coba saat mereka masuk. Udah gue gak bisa jadi Aisyah gitu. Capek ya, Say? Gue capek gerak-gerak mulu, lu kayak mau silat tapi gak silat gimana? Ada apa sih Grey hidup lu Grey? Ada beban. Terlalu wow, ternyata aku begitu ya. Ku tengok-tengok ternyata repot kali jadi aku ini. Tapi gue tadi yang lu contohin juga gue gak begitu. Enggak begini. Nuku tuh gimana sih? Perusahaan AS itu pun kini berusaha menciptakan versi baru dari Roblox agar bisa mengikuti kompetisi Indonesia Game di Cina. Udah mirip Kompetisi belum? industri Udah mirip game belum? di Cina. Enggak. Hah? Aku yang ketawa ya udah. penting. Aisyah susah nagre ya. Aduh, susah ya jadi Nuke ya. Susah Oke. juga gue jadi lu ya. Boleh. Bawaannya mau silat mulu. Gue bingung gimana cerita. Oke, Mbak Nuka ketawa terus, capek juga ketawa ya. Pusing loh aku nih. Oke. Lanjut. Pentingnya ekspansi Roblox ke negara dengan populasi terbesar di Asia itu bahkan dibahas dalam prospektus perusahaan dalam acara listing bursa saham di New York pada Maret 2021 kemarin. Nah, Roblox ini juga menyebutkan nih pengembangan versi terbaru ini dilakukan agar game tersebut dapat dimainkan dalam jangka panjang oleh penggunanya di China. Tapi belum diketahui nih estimasi dan juga target penyelesaian dari aplikasi terbaru Lobulesi. Nah, Tencent yang menjadi mitra Roblox pun enggan untuk berkomentar. Kok gue bacanya berkomitmen ya tadi? Berkomentar. Ya, jadi platform Roblox ini dikenal dengan teknologi dunia mayanya ya. Dan sekarang dikenal sebagai Metaverse. Nah, platform Lobulesi ini terpisah dari versi global Roblox dan memungkinkan pengguna membuat dan bermain game. Serta bergabung dengan acara virtual. Ada beberapa pengguna mengeluh nih di media sosial bahwa mereka tidak menyadari bahwa itu adalah versi uji coba. Jadi Lobulesi ini mendapatkan lisensi yang diperlukan untuk beroperasi dari Cina dari regulator pada akhir tahun 2020. Wow, jadi ternyata seperti itu ya. Tapi Tencent aja sampai nggak mau kasih komentar nih, padahal mitranya banget nih. Betul. Nah, oke. Jadi gimana gue goyang TikTok ya kan? Jelas-jelas gue nggak main TikTok, gue disuruh goyang TikTok ini. Ayo silakan Ratu Buru-Buru. Ratu Buru-Buru yuk. Jangan, gue bukan jadi ubur-ubur nanti. Jadi ubur-ubur dong. Takutnya gue jadi dugong bukan ubur-ubur. Enggak. Begini doang. Saking gak bisa goyang ubur-ubur. Aduh, ngapain sih Nuka? Kamu ngapain sih? Enggak jelas. Ngapain sih Bu? Sehat? Enggak sehat sih Bu. Lagi ngapain? Ya itu ubur-ubur. Ya ubur-ubur ada apa ubur-ubur? TikTok. Oh TikTok. Iya, kalau gue bukan TikTok jadinya tak gitu. Dong ya. Jadi Nuka ternyata pemain TikTok ya? Enggak juga. Gue punya TikTok kagak ada yang nge-follow gue masa. Wah follow dong guys. Kasihan Niatnya emang nih. gak pernah mau main TikTok. Terus ala-ala kemarin download gitu. Terus pas gue cek kagak ada yang follow-follow gue. Makanya kamu tuh kalau misalkan main TikTok tuh wajib banget pakai fitur-fiturnya nih. Apalagi nih sekarang nih ada fitur terbaru dari TikTok. Jadi kamu bisa nyobain nih Nuke. Fitur apa? Jadi nih sebagai Nuke TikTokers ya Enggak, pastinya sudah tahu nih kalau misalkan fitur terbaru dari TikTok ini ada yang mirip sama Twitter. Namanya adalah repost. Oke. Jadi Coba gue. kalau nggak salah sih bener ya. Ada Coba ya? dicek dulu ya. Lo main TikTok? Aku follow kamu loh. Masa?
Iya. Udah. Gue Kayaknya. aja gue gayaan bikin tapi nggak pernah gue Tiok buka. TikTok. Nih kita buka ya. Kaget. Ada fitur terbaru. Nah, Kagak bener nih. ada tuh followers gue Ada nih fiturnya nih ya kan. Kok sedih Kabarnya ya juga. followers gue up doang. Kasian banget sih Nuka. Ya orang gue nggak baru bikin. Nih. Kamu cari nama kamu follow nih biar nambah satu lagi followersnya ya. Nih, aku mau Padahal kasih dia tahu juga dulu. dikit. 20 doang. 20 doang. 40 doang ya kan, terus postingannya cuma 2 ya kan. Tapi nggak apa-apa, walaupun bukan tiktokers ya kan, tapi aku pengamat tiktok. Karena kabarnya juga ada rumor nih, fitur baru ini sebenarnya udah ada sejak pertengahan Desember lalu. Tapi baru sekarang cara kerja fitur ini telah diketahui secara rinci. Jadi kalau misalkan kita lihat nih dari situs TimeCrunch, tombol repost di TikTok ini hanya akan membuat video yang dibagikan ulang muncul ke feed pengguna yang saling mengikuti aja. Jadi kalau aku mau repost aku harus saling mengikuti nih kita nih. Nah beda tentunya dengan tombol retweet di Twitter yang akan muncul di profil pengguna yang melakukan retweet. Gitu caranya Nuke ternyata. Oke, ini aku udah follow back Aisyah Grey. Yeay guys, jadi 41 Ya Allah. guys followers aku guys. Akhirnya aku punya 2 followers. Iya aku dari 40 jadi 41 nih guys. Aku akhirnya punya 2 followers guys. Ya Allah akhirnya. Oke, sambil Nuke cari Akhirnya. followersnya aku mau kasih tahu juga ya. Sebenarnya belum bisa dipastikan nama fitur baru ini. Jadi ada yang bilang repost atau apalah. Nah beberapa pengulas ini menyebutnya sebagai repost. Tapi sebagian lain ini ada yang nyebutnya juga rekomen. Tapi yang pasti kehadiran fitur ini sudah dipastikan dan akan menjadi inovasi baru TikTok setelah popularitasnya yang semakin meningkat. Karena menurut laporan dari perusahaan infrastruktur, website Cloudflare, TikTok ini sekarang sudah berhasil mengungguli Google bahkan. Nah hal ini menunjukkan bahwa TikTok ini berhasil menduduki posisi pertama website paling populer di dunia. Wow, nah capaian ini tentu membuatnya tidak hanya mengalahkan Google tapi juga sejumlah situs web besar lain seperti Amazon, Apple, Facebook, Microsoft dan juga Netflix bahkan. Betul Wow. Wow. Nah selain itu aplikasi milik China ByteDance juga menjadi layanan online satu-satunya di luar Amerika Serikat yang masuk ke 10 besar situs web terpopuler sepanjang 2021. Wah ini sih ya kebiasaan yang mungkin nggak pernah orang tahu nih gitu. Apa tuh? Nggak tahu deh, gue juga nggak tahu dia mau bahas apa sih TikTok nih. sebenarnya. Kebiasaan emang. Kita Sekarang tuh jadi kayak kebutuhan utama gak sih? Iya, pokoknya sebelum tidur. Anak-anak muda zaman sekarang tuh dikit-dikit TikTok. Dimanapun TikTok, kayak udah nggak peduli aja gitu, kita joget-joget diliatin banyak orang ya udah gitu. Ya udah lah ya. udah Jadi TikTok ini selamat untuk TikTok bahwa ini berhasil mengalahkan Google bahkan ya. Wih keren banget gak tuh Dan juga TikTok. mengalahkan sosial media lainnya karena ini menjadi urutan pertama yang menjadi favorit. Karena memang sebenarnya zaman sekarang kan kita butuh hiburan. Betul. Butuh yang simpel, gampang dicerna. TikTok itu videonya nggak ada yang panjang, semuanya hiburan dan gampang dicerna sebenarnya. Gitu. Oke. Betul banget ya kan. Selesai membahas tentang TikTok. Kita Selesai bahas juga. yang lain nih. Enggak udah habis waktu kita. Udah masih ada digini-giniin. satu segmen lagi. Iya kan? Oh tapi kita masih punya satu segmen. Jangan sedih. Jangan sedih, Udah jangan sedih. gundah gulana, jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Hai Indonesia. Ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai milenial. Aduh banyak ketawa suara gue jadi ngebas. Bisa berubah nggak ya? Ya kita berjumpa lagi di segmen kelima saat ini. Enak ya lu? Sok manis. Ya kita jumpa lagi nih udah di segmen terakhir dari Hai Indonesia. Tapi kita mau have fun aja ya di segmen terakhir ini. Kita mau games bareng, mau kalah mau menang ya udahlah ya gitu kan. Sama aja udah. Ya udah sama aja lah, pokoknya aku menang kamu kalah gitu kan. Aku menang kamu kalah. Aku menang kamu kalah Aku gitu menang ya. kamu kalah. Udah gitu aja terus sampai kejedot. Gitu aja terus gitu ya. Kita mau games apa hari ini? Kita hari ini bermain games benar
atau basah? Salah. Apa sih salah. ini? Salah. Oh, benar atau salah? Nama gamesnya adalah basah. Basah. Benar atau salah? Iya. Gitu? Jadi Oh. basyah. Oh, kita basah-basahan Basah. ya, baik. Dikeringin aja, Say. Jangan sampai basah, masuk angin. Jangan ketawa terus nanti kering. Oke, lanjut. Jadi kita hari ini game basahnya apa? Jawab pertanyaan. Yap, jawab pertanyaan ya hari ini. Ada 10 pertanyaan. Oke. Oke, jadi ada 10 pertanyaan nih Nuke. Ya, kamu sebagai orang baru nih. Padahal aku yang pertama kali gue main game. Udah lanjut. Oke, jadi ketika dikasih pertanyaan, Kita jawabnya serentak. Nanti angkat benar atau salah serentak. barengan. Nah, Yang baca pertanyaannya siapa? Dia. Saya. Oke, sip. Jadi baru boleh angkat setelah Pertanyaan disuruh selesai. angkat. Oh. Oke. Oke. Jawab. Pertanyaan pertama. Yap. Benar atau salah? Taco merupakan makanan khas dari negara Meksiko. Taco. Ya. Silakan jawab. Iya salah gue. Ya Iya, udahlah, ya udah. dua-duanya benar jawabannya. Yeah. Taco. Taco. Mau diapain Pertanyaan. lagi tuh, Asik? Pertanyaan nomor 2. Benar atau salah? Nama asli Kapten Patimura adalah John Matulesi. Silakan. Bukan John Matulesi. Jawabannya iya, betul. Jawabannya Ya kan? salah. Iya. Karena yang benar adalah Thomas Matulesi. Iya, gue inget bukan John. Oke, pertanyaan nomor 3. Benar atau salah? Nama pahlawan pada uang 50.000 itu adalah Sultan Iskandar Muda. Benar atau salah? 50.000 lagi. Bang, nggak pernah punya uang 50.000 bang. Duit gua 2.000, 20.000 gitu. Nggak pernah megang tuh uang 50.000 tuh. Nggak Siapa pernah tadi punya, siapa Bang. yang nama pahlawannya? Nama pahlawannya Sultan Iskandar Muda. Iya kali ya. Jawabannya dua-duanya salah. Yang benar adalah Haji Juanda Kartawijaya. Haji Juanda, gue bilang juga apa? Ya lu tadi gak percaya gue bisikin. Lu gue bisikin gak percaya. Dibilang gua nggak pernah punya uang 50.000. Tahu paling gede 20.000 kan dompet lu. Iya. Oh, sedih tahu, Say. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan Nah kita aja nomor di sini 4. bayar nasi kotak ya. Oke. Let's go. Bang, dia congornya jadi Pertanyaan berikutnya. Soal selanjutnya, nomor 4. Benar atau salah? Ibu kota dari negara Italia adalah Roma. Benar atau salah? Jawabannya benar dua-duanya. Hei. Gila, Italiano. Lah kan kita tadi udah nyontek jawabannya gimana sih? Emang iya? Iya. Gue sih belum kalah kan. Lanjut. Oke, Sri ya. Ya, Dulu untuk kita poin demennya gitu, sementara seri-seri. nilainya sama ya. Soal nomor 5. Benar atau salah? Ibu kota dari Arab Saudi adalah Mekah. Silakan. Bukan. Ibu kota ya. Salah. Jawabannya ya betul. Jawabannya salah. Ya. Karena yang benar adalah Riyadh. Jadi kita masih Sri nih? Iya. Lu jangan riak makanya jadi orang. Sri Nuke Jangan sama Sri riak. Aisyah. Sri. Oke. Oke. Lu kan tadi udah. Oke. Soal nomor 6. Benar atau salah? Koala merupakan ikon negara Selandia Baru. Koala. Koala, benar atau salah? Ya, jawabannya benar. Jawabannya adalah kiwi. Salah. Karena itu dari Australia. Ya burung enggak, kalau New Zealand burung kiwi kan? Ya kan? Hah. Oke. Oke, Lanjut. soal selanjutnya. Sama-sama Pasti Sri ya. dulu lesnya di Primagama. Sisa Kan kita duduk ke sebangku. Sebelah-sebelahan ya. Yoi. Iya. Anak Sisa 4 Primagama soal banget terakhir nih ya. kayaknya. Oke, 4 soal terakhir. ya. Yuk, let's go. Benar atau salah? Patung Merlion berada di Brunei Darussalam. Benar atau salah? Jawabannya betul, salah. Ya, kayak paham banget gue. Patung gitu kan. Gue bingung sih nggak bisa ngeluarin air. Oke, soal selanjutnya nomor 8.
Benar atau salah, Burj Khalifa adalah bangunan tertinggi di dunia yang tingginya mencapai 900 meter. Benar atau salah? Wah, taunya Wiz Khalifa. Bener deh. Jawabannya salah dua-duanya. Karena yang benar tingginya itu 820. Lanjut. Oke, nilainya masih sama ya. Seri mulu. Yuk, soal selanjutnya nomor 9. Benar atau salah? Taj Mahal dibangun sebagai bentuk bukti cinta dari Raja Mughal Shah Jahan kepada sang istri yang sudah meninggal, Mumtaz Mahal. Benar atau salah? Jawabannya ya, betul dua-duanya. Ikut lu. Nilainya masih seri ya? Heeh. Ini udah nggak ada lagi soalnya? Masih satu Oh, lagi. masih sama satu lagi ya. Ya. Benar atau salah? Ibu kota dari negara Spanyol adalah Barcelona. Ayo masing-masing. Jawabannya salah. Yang benar adalah Madrid. Dibilang kalau ikut-ikutan, Lu kapan pinternya sih Gra ya? lu jangan kompak-kompak banget dong. Iya, kitanya kelihatan jadinya. Kagak ada yang pinter apa gimana ini? Ah elah. Karena masih seri, berarti dicari satu soal lagi ya. Oke, Diacak. Sampai seri lagi terus aja nggak kelar-kelar. kita mau kompak ya? Iya, kayak Indonesia seri mulu. Yui. Yuk, satu Oh, iya, soal oke. nih. Pertanyaannya adalah benar atau salah? Paus adalah hewan paling pintar di dunia. Benar atau salah? Jawabannya adalah Agre benar. Ya, ketahuan gue nyontek. Di yang Prima paling Gama. pintar itu chimpanzee. Ye, kalau hewan saya paham, lumayan lah. Iya ya, apalagi hewan air ya kan? Paling pintar di dunia Wah. adalah lumba-lumba. Lumba. Nah, Si lumba-lumba. Apa hukumannya? Hukumannya Nuke Kasih harus pulang ekspresi dari muka sini jelek. sampai Bekasi sambil nari Bali. Gimana? Bisa ini aja udah encok. Lu suruh nari Bali sampai Bekasi. Iya. Bunuh gue lu namanya. Gimana nih? Hukumannya adalah kamera atau ke Instastory. Gak mau kamera aja. Nanti turun. Oh, turun follower sih ya. Bukan, turun itu rasa suka. Dewi incer berarti nih. Gitu. Mati lu. Gue mau gaya apa? Satu layar mukain Nuke doang lihat. Oke, 3, 2, 1. Dari 3, 2, 1 close the door. Ya Tuhan, terima kasih untuk pertanyaan ikan pausmu. Aku menang. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan Hai Indonesia episode kali ini. Kita berjumpa lagi di next episode dari Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Nuka Azuta pamit undur diri. Aisyah Agre pamit undur diri. Tentunya kita jumpa lagi di Mata Millennials Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye bye. Nang ning ning nang. Nang ning nang ning nang.